Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika kelas 12 tentang elektrostatika dengan submateri adalah kapasitor. Untuk kapasitor itu adalah bisa menyimpan muatan listrik yang besar sementara waktu, dan pada dasarnya dia terbuat dari dua keping pengantar yang saling sejajar, dan diantaranya terdapat penyekat dan isolator yang disebut sebagai zat dielektrik dan dilambangkan dengan dua garis sejajar seperti pada gambar. Jenis kapasitor berdasarkan bahannya adalah kapasitor mika, kertas, keramik, plastik, dan elektrolit, dan berdasarkan bentuknya ada kapasitor silinder dan kapasitor variabel. Menurut pemasangannya, rangkaian listrik adalah kapasitor berpolar dan ada kapasitor yang tidak berpolar atau non polar, dan inilah contoh dari beberapa kapasitor atau kondensator yang ada di dunia elektronika. Ada kapasitor non polar, keramik, dan seterusnya. Ada kondensator elektrolit, polar, dan kondensator variabel atau kapasitor variabel. Kegunaan kapasitor antara lain sebagai penyimpan muatan listrik, memilih gelombang radio tuning sebagai perata arus atau rectifier, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor, sebagai filter dalam satu daya atau power supply. Kapasitor memiliki nilai kapasitas yang besarnya dinyatakan dengan V sama dengan Q per V, di mana kapasitor dapat menyimpan muatan listrik berdasarkan kemampuannya daripada besarnya kapasitas kapasitor tersebut, dengan C sama dengan kapasitas kapasitor, Q sama dengan muatan listrik, dan V adalah beda potensial listrik dalam satuan volt. 1 farad sama dengan 10 pangkat 6 mikrofarad sama dengan 10 pangkat 9 nanofarad dan sama dengan 10 pangkat 12 picofarad. Kapasitas kapasitor keping sejajar seperti terlihat pada gambar. Jika dua keping sejajar diberi muatan listrik berlainan, dapat menyimpan muatan listrik. Muatan listrik tersebut saling berinteraksi berupa gaya kolom di antara kedua bidang kapasitor tersebut. Nah, besarnya gaya kolom adalah sama dengan min Q kali E, maka usahanya adalah W sama dengan F aksen kali D dan sama dengan min Q kali E kali D kalau dihubungkan. Dan untuk definisi dari usaha selain gaya kali perbedaan juga merupakan besarnya perubahan energi. W sama dengan delta Fp, maka W sama dengan min V kurang juga V2 min V1, sehingga didapatkan beda potensialnya V adalah E kali D. E kuat medan listrik, D adalah jarak antar kedua keping sejajar. Karena E sama dengan tau per epsilon 0 sama dengan Q per A kali epsilon 0, karena tau sama dengan Q per A, banyaknya muatan listrik yang tersimpan dalam persatuan luas, sehingga V sama dengan Q kali D per epsilon A. Jika Q sama dengan V kali A epsilon per D, maka kapasitas kapasitornya adalah C sama dengan epsilon 0 kali A per D, dimana C adalah kapasitas kapasitor, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa atau udara, 8,85 10 12 kolom per Newton meter pangkat 2, D jarak keping pangkat, dan A luas penampang keping dalam 1 meter pangkat 2. Apabila di antara keping sejajar diberi zat dielektrik yang tidak seperti sebelumnya, yaitu diberi dielektrik epsilon, maka besarnya epsilonnya adalah menjadi K kali epsilon 0, dan selanjutnya nilai kapasitasnya menjadi C sama dengan K kali A kali epsilon per 0 per D, atau bisa dikatakan C sama dengan K kali C0. Untuk yang ketiga adalah kapasitas kapasitor bola konduktor sebagai tambahan, di mana kapasitas kapasitor bola konduktor dari persamaan C sama dengan Q per V dan V sama dengan K Q per R adalah C sama dengan R per K.
sehingga C sama dengan 4pi kali epsilon 0 kali R, dan R adalah jarak suatu titik tertentu terhadap pusat bola konduktor. Dalam prakteknya, rangkaian kapasitor dapat dirangkaikan secara seri dan paralel. Untuk rangkaian seri, bila diberi beda potensial V, maka setiap kapasitor memperoleh jumlah muatan yang sama meskipun besar kapasitasnya berlainan. Ini adalah gambar rangkaian kapasitor seri, sehingga bisa dituliskan Qc1 sama dengan Qc2 sama dengan Qc3 sama dengan Qi, dan V sama dengan Vc1 plus Vc2 plus Vc3, dimana C sama dengan Qi per V, maka V sama dengan Qi per C, sehingga 1/Cs sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Untuk rangkaian paralel kapasitor, apabila diberi beda potensial, setiap kapasitor memperoleh beda potensial V yang sama meskipun besar kapasitasnya berlainan. Ini adalah gambar dari rangkaian kapasitor secara paralel. Dari Vc1 sama dengan Vc2 sama dengan Vc3 sama dengan V, maka Qi sama dengan Qc1 plus Qc2 plus Qc3. Qi adalah muatan listrik dari sumbernya. Dari C sama dengan Qi per V, maka Qi sama dengan C kali V, sehingga diperoleh Cp sama dengan C1 plus Cp2 plus C3. Cp adalah kapasitor paralel. Yang terakhir, energi kapasitor. Muatan listrik menimbulkan potensial listrik, dan untuk memindahkannya diperlukan usaha listrik, kemudian disimpan dalam kapasitor sebagai energi. Pemuatan dari 0 hingga Qi kolom. Potensial kapasitor berubah dari 0 sampai V secara linear, maka beda potensial rata-ratanya adalah V plus 0 per 2 sama dengan Qi per C plus 0 dibagi 2 sama dengan setengah Qi per C, dan usahanya adalah V sama dengan Qi kali V sama dengan Qi kali setengah Qi per C, sehingga hasilnya adalah setengah kali Qi kuadrat per C. Hasilnya selanjutnya adalah setengah kali C V dalam kurung kuadrat per C, dan maka dapat diperoleh persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah V sama dengan setengah CV pangkat 2 dalam satuan Joule. Nah, selanjutnya marilah kita gunakan konsep tersebut untuk penyelesaian soal-soal berikut. Contohnya adalah untuk soal contoh nomor 1, kapasitas kapasitor 20 mikrofarad bermuatan listrik 5 mikrokolom, tentukan beda potensial kapasitor tersebut. Nah, tuliskan diketahui ini, kemudian ditanya, yang selanjutnya adalah ditanyakan apa, V sama dengan apa, kemudian jawab C sama dengan rumusnya Qi per V. Maka V sama dengan Qi per C diperoleh V sama dengan 0,25 volt dengan memasukkan angka-angkanya. Kemudian contoh yang kedua, kapasitor pelat sejajar berpenampang 4 cm pangkat 2 dan jarak antar bidangnya 0,4 cm serta masing-masing bermuatan 4,425 mikrokolom. Jika permitivitas udaranya diketahui, tentukan A. Kapasitas kapasitor, B. Kapasitas kapasitor apabila diberi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 5, dan C. Beda potensial antara kedua bidang tersebut. Diketahui A 4 cm pangkat 2 dan seterusnya, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2, dan D 0,4 cm menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Qi 4,425 mikrokolom menjadi 4,425 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan permitivitas listrik vakumnya 8,85 kali 10 pangkat min 12, dan K nya adalah sama dengan 5. Yang ditanyakan tadi adalah C sama dengan berapa, C jika ada konstanta K sama dengan 5, dan V nya berapa. Mari kita jawab. Pertanyaan pertama adalah C0 yaitu epsilon 0 A per D, rumus dimasukkan angkanya, nilainya, hasilnya adalah F sama dengan 0,885 picofarad. Dan yang B,
dengan ditambahkan banda elektrika konstanta K-nya 5, maka C sama dengan tinggal mengalihkan K kali C0. 5 kali 0,885 sama dengan 4,425 picofarad. Dan C V sama dengan Q per C, berarti nilainya sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 volt sama dengan 1 megawatt. Contoh yang ketiga, 3 kapasitor disusun seri masing-masing berkapasitas 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 4 mikrofarad. Kemudian diberi sumber listrik 13 volt, tentukan potensial listrik masing-masing kapasitor. Mari kita selesaikan. Diketahui C1, C2, C3, dan V sama dengan 13 volt. Ditanyakan A V1, B V2, C V3. Kita jawab seper CS sama dengan seper C1 plus seper C2 plus seper C3. Kita masukkan angkanya, kita peroleh hasilnya sementara 13 per 12, maka C seharinya adalah, kita balik, 12 per 13 mikrofarad atau sama dengan 12 per 13 kali 10 pangkat min 6 farad. Dan muatan listriknya adalah C kali V. V sama dengan C kali V. C kita masukkan nilainya, V kita masukkan nilainya, hasilnya adalah sama dengan 12 mikrokolom atau 1,2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Maka untuk menjawab A, V1 sama dengan Q per C1 sama dengan 6 volt. V2 adalah Q per C2 sama dengan 4 volt. Dan C V3 adalah Q per C3 sama dengan 3 volt setelah kita masukkan angka-angkanya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 4. Sebuah kapasitor mempunyai kapasitas 4 mikrofarad, diberi beda potensial 25 volt. Berapakah energi yang tersimpan? Nah, diketahui C4 sama dengan 4 mikrofarad sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 farad, dan V-nya 25 volt. Ditanyakan V-nya sama dengan berapa? Jadi kita jawab V sama dengan setengah C V pangkat 2 sama dengan setengah kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 25 kuadrat, berarti hasilnya adalah 1,25 10 pangkat min 3 Joule. Contoh yang terakhir adalah nomor 5. Sebuah kapasitor 1,2 mikrofarad dihubungkan dengan 3 kV. Hitunglah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Diketahui C sama dengan 1,2 mikrofarad sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 6 farad, dan V 3 kV sama dengan 3000 volt. Ditanyakan berapa V? Kita jawab V sama dengan setengah C V pangkat 2 sama dengan setengah kali 1,2 kali 10 pangkat min 6 kali 3000 kuadrat sama dengan 5,4 Joule. Demikian pembahasan fisika kali ini, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maju bersama, hebat berjaya, menuju era Indonesia maju. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.